Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Tak hanya menyoroti kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menjelaskan mengenai sikap partai ke depan. Dalam Rakernas 5 PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 24 Mei, Megawati mulanya menyinggung soal check and balance. Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa PDIP harus mendengar akar rumput partai dan terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Hal inilah yang harus menjadi skala prioritas untuk dibahas dalam Rakernas 5 PDIP yang digelar mulai Jumat hingga Minggu 26 Mei. Megawati kemudian menyinggung terkait persoalan perekonomian rakyat ke depannya. Menurutnya, perekonomian jangan dipersempit hanya mengundang investor semata. Pasalnya, perekonomian bersentuhan dengan rakyat untuk mendapat pekerjaan, hidup layak, pangan terjangkau, dan merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di kaki sendiri. Ia lantas mencontohkan selama dirinya menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, telah berhasil mendata lebih dari 2 juta tumbuhan di Indonesia. Untuk itu ia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri lebih dulu ketimbang meminta bantuan dari negara lain. Sebagaimana diketahui, selesai gelaran Pilpres, ada sejumlah partai di luar koalisi Indonesia Maju yang menyatakan dukungan pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, seperti Nasdem dan juga PKB. Ada pula partai-partai lain yang tengah dalam proses penjajakan dan komunikasi. Ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayar? Ayo mikir, mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances, bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, jangan lagi suka bully-bully. Itulah komitmen kita sejak awal dan semua. Ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayar? Ayo mikir, mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan partai-partai pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mengikuti sikap PDIP selesai Pilpres 2024. Dalam Rakernas 5 PDIP di Ancol, Jakarta pada Jumat 24 Mei, Megawati mengungkapkan dirinya sudah menanyakan kepada para pimpinan Perindo, P3, dan Hadura. Hasilnya adalah ketiga partai menyatakan masih ingin terus ikut dengan PDIP. Untuk itu Megawati mengucapkan terima kasih terhadap komitmen ketiga parpol. Ia mengatakan seharusnya sikap tata krama tersebut yang ditunjukkan semua pihak di negara ini. Sementara itu Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang atau Oso, mengamini pernyataan dari Megawati. Ditemui selesai acara Rakernas 5 PDIP, Oso mengatakan bahwa apa yang sudah disepakati maka akan dilaksanakan. Ia menegaskan sikap untuk selalu bersama merupakan kesepakatan 4 partai politik pengusung Ganjar Mahfud. Menurutnya, sikap Megawati untuk memimpin partai politik pengusung Ganjar Mahfud tak berubah, yaitu menegakkan demokrasi dan konstitusi.
itulah komitmen kita sejak awal, dan semua partai-partai yang bergabung dalam kerjasama partai yang disebutkan Ibu Mega, bukan koalisi, tapi kerjasama partai, dan kerjasama itu sampai sekarang masih tetap utuh dan mempunyai marwah yang tinggi, dan sikap Bu Mega sama seperti sebelumnya. Artinya kalau PDI Perjuangan di luar pemerintahan, Pak siap ikut ya Pak? Ya, apa yang dipimpin, apa yang disepakati itu yang akan kita laksanakan nanti. Ya. Oke? Itulah komitmen kita sejak awal, dan semua partai-partai yang bergabung dalam kerjasama partai yang disebutkan Ibu. Di saat bersamaan dengan Rakernas 5 PDI Perjuangan di Ancol, Presiden Joko Widodo memilih untuk ke Yogyakarta pada Jumat 24 Mei. Presiden Jokowi tampak membagikan paket bantuan sembako kepada masyarakat di Istana Kepresidenan Yogyakarta segera pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tidak sendirian, Presiden Jokowi ditemani oleh sang cucu, Janentes Sri Narendra. Kegiatan pembagian sembako ini pun disambut antusias oleh warga setempat. Diperkirakan ada 1.000 paket sembako yang dibagikan oleh Jokowi. Diketahui Presiden Jokowi sudah berada di Yogyakarta sejak Rabu 22 Mei. Ia bahkan sempat ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 23 Mei. Sebelumnya, Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan, Presiden memiliki sejumlah agenda internal di Yogyakarta. Untuk diketahui pada Rakernas kali ini, PDIP memang sengaja tidak mengundang Presiden Jokowi ataupun Wapres Maruf Amin. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dalam keterangan pada Kamis 16 Mei, berdalih pihaknya tidak mengundang karena Jokowi sangat sibuk dan menyibukkan diri. Adapun tidak diundangnya Jokowi ke Rakernas PDIP, menyusul renggangnya hubungannya dengan partai banteng itu. Pasalnya, Jokowi tidak mendukung calon presiden yang diusung PDIP dan justru putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.